Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 5 yang hebat, soleh dan soleha. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kalian dalam keadaan baik dan sehat kan? Alhamdulillah. Hari ini kita akan mempelajari pelajaran kelas 5 tema 6 subtema 2 muatan IPS masih dengan kompetensi dasar 3.2 menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat Indonesia. Masih ingat kemarin kita telah mempelajari pengaruh positif dan negatif interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nah, anak-anakku, apakah kalian sudah tahu apa saja bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam? Hari ini kita akan mempelajari bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam. Silahkan simak baik-baik penjelasan berikut ini. Nah, anak-anakku, silahkan amati gambar berikut ini. Yang pertama, kegiatan petani bercocok tanam menanam padi. Kemudian ada nelayan yang sedang mencari ikan dan kegiatan peternakan. Ketiga kegiatan ini merupakan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Nah, interaksi antara manusia dengan lingkungan alam dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, interaksi adaptasi atau menyesuaikan dengan alam. Yang kedua, interaksi dominasi terhadap alam. Interaksi manusia menyesuaikan diri dengan alam atau adaptasi adalah segala usaha manusia untuk menyesuaikan diri dengan alam. Apa saja contoh interaksi manusia beradaptasi dengan alam? Yang pertama, petani dalam menanam padi harus menyesuaikan dengan musim hujan karena tanam padi merupakan tanaman yang memerlukan banyak air. Selanjutnya, nelayan ketika pergi melaut harus memperhatikan cuaca. Jika cuacanya cerah, nelayan bisa pergi melaut. Jika cuacanya buruk, terjadi badai dan tidak mendukung untuk keamanan melaut, maka nelayan tidak pergi melaut. Kemudian untuk membuat tempat tinggal atau pemukiman, manusia harus menghindari daerah yang merupakan rawan bencana. Selanjutnya, interaksi manusia mendominasi alam merupakan usaha manusia untuk merubah alam sehingga sesuai dengan yang dikehendaki. Meliputi usaha manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki. Contoh interaksi manusia mendominasi alam yang pertama adalah membuat hujan buatan untuk mengatasi kekeringan dan juga untuk mengatasi kebakaran hutan, mengurangi asapnya agar tidak mengganggu kesehatan manusia. Hujan buatan ini tidak dapat diartikan sebagai pekerjaan membuat atau menciptakan hujan karena teknologi ini hanya berupaya untuk meningkatkan dan mempercepat jatuhnya hujan, yakni dengan cara melakukan penyemaian awan menggunakan bahan-bahan bersifat menyerap air seperti garam, sehingga pertumbuhan butir-butir hujan dalam awan akan meningkat dan selanjutnya akan mempercepat terjadinya hujan. Yang kedua, kultur jaringan merupakan jenis perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan yang digunakan untuk melakukan perbanyakan tanaman tanpa melalui penyerbukan. Kultur jaringan ini dilakukan dengan pemotongan jaringan tanaman dan menumbuhkannya pada media nutrisi buatan. Selanjutnya adalah inseminasi buatan, yaitu proses memasukkan semen beku yang telah dicairkan yang berasal dari hewan jantan unggul ke dalam saluran reproduksi betina. Biasanya hal ini dilakukan pada sapi.
Hal ini dilakukan untuk meningkatkan mutu hewan ternak dalam waktu singkat dan menghasilkan anakan berkualitas dalam jumlah banyak. Contoh berikutnya untuk interaksi manusia mendominasi alam ada modernisasi alat pertanian, penggunaan traktor, kemudian alat pemanen, alat penanam bibit padi, alat penyemprot pestisida, dan masih banyak alat-alat modern lainnya yang digunakan untuk mempermudah pertanian dan meningkatkan hasil pertanian. Kemudian modernisasi alat penangkap ikan, yaitu penggunaan kapal bermesin, kemudian penggunaan alat-alat untuk mempermudah menemukan lokasi ikan berkumpul di lautan. Ada satelit oceanografi, kemudian ada GPS, ada sonar, dan juga ada kamera finding fish. Selanjutnya modernisasi alat pertambangan. Alat-alat modern pada kilang minyak, pada penambangan batu bara, penambangan pasir, penambangan batuan, dan masih banyak lagi. Nah, anak-anak sekalian, silahkan kalian mencari contoh-contoh yang lain. Masih banyak lagi bisa kalian cari dari berbagai sumber. Nah, untuk materi hari ini cukup sekian. Semoga anak-anakku bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.